Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo Sobat Yuk Kita Belajar. Pada kali ini kita akan membahas tentang soal OSP Matematika tahun 2023 nomor 13. Diberikan segitiga ABC dan titik-titik D dan E terletak pada sisi BC. Titik X dan Y terletak di dalam segitiga ABC, sehingga berlaku sudut BXE tambah sudut BCA sama dengan sudut CYD tambah sudut CBA sama dengan 180 derajat. Misalkan garis AD memotong garis XE di titik P dan garis AE memotong garis YD di titik Q. Jika diketahui bahwa X, Y, D, E terletak pada satu lingkaran, buktikan bahwa garis BP, garis CQ, dan garis sumbu sisi BC berpotongan pada satu titik. Nah, di sini kita lihat, perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi seperti ini sketsa gambar dari kondisi soal yang diberikan. Nah, di sini karena titik-titik X, Y, D, E terletak pada satu lingkaran yang sudah diketahui di soal, maka X, D, E, Y ini siklis. X, D, E, Y ini adalah siklis. Kemudian, misalkan AE dan AD memotong lingkaran luar ABC, masing-masingnya di titik F dan G. Maka sudut BFE sama dengan sudut BCA sama dengan 180 derajat kurang sudut BXE. Nah, di sini kita lihat sudut BFE itu sama dengan sudut BCA. BFE sama dengan sudut BCA. Karena dia sama-sama menghadap busur AB atau BA. Kemudian sudut BCA sama dengan 180 derajat kurang sudut BXE. Ini berdasarkan soal, yaitu sudut BXE tambah sudut BCA itu sama dengan 180 derajat. Maka di sini sudut BFE sama dengan 180 derajat kurang sudut BXE. Artinya apa? Segi 4 BXEF itu adalah siklis. Kemudian sudut CGD itu sama dengan sudut CBA. Sudut CGD sama dengan sudut CBA. Karena sama-sama menghadap busur AC. Kemudian sudut CBA itu sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut CYD. Nah, ini berdasarkan keterangan di soal. Nah, maka di sini kita dapatkan sudut CGD sama dengan 180 derajat kurang sudut CYD. Artinya, segi 4 CYDG itu adalah siklis. Kemudian, dengan menggunakan directed angle, maka di sini sudut BGP sama dengan sudut BGA. Sudut BGP itu sama dengan sudut BGA. Kemudian sudut BGA sama dengan sudut BCA. Karena sama-sama menghadap busur AB. Selanjutnya, sudut BCA sama dengan 180 derajat kurang sudut BXE. Ini berdasarkan keterangan di soal. Dan sudut BXE itu sama dengan sudut BXP. Maka di sini kita dapatkan sudut BGP sama dengan 180 derajat kurang sudut BXP. Dengan demikian, segi 4 BGPX itu adalah siklis. Kemudian, sudut CFQ sama dengan sudut CFA. CFQ sama dengan sudut CFA. Sudut CFA sama dengan sudut CBA. Karena sama-sama menghadap busur AC.
Lalu sudut CBA sama dengan 180 derajat kurang sudut CYD. Nah, ini berdasarkan keterangan di soal. Kemudian sudut CYD itu sama dengan sudut CYQ. CYD sama dengan CYQ ya, sudutnya. Nah, maka di sini kita dapatkan sudut CFQ sama dengan 180 derajat kurang sudut CYQ. Akibatnya, segi 4 CYQF adalah siklis. Selanjutnya, karena BXEF, XDIY, dan CYDG siklis, maka di sini kita perhatikan sudut FXY. Di mana sudut FXY itu sama dengan sudut FXE tambah sudut EXY. Kemudian sudut FXE menjadi sudut FBE dan sudut EXY menjadi sudut EDY. Ini berdasarkan keterangan bahwasanya segi 4 BXEF dan segi 4 XDY itu siklis. Begitu seterusnya, FBE tambah EDY menjadi sudut BFC tambah sudut CDY. Nah, ini dikarenakan FBE dengan FBC ya. Ini perpanjangannya. Karena BE itu berada pada ruas garis BC. Kemudian EDY menjadi CDY. Karena garis AD berada pada ruas garis CD. Selanjutnya, sudut BFC tambah sudut CDY menjadi sudut FGC tambah sudut CGY. Sudut FGC tambah sudut CGY. Nah, di sini alasannya CYDG itu adalah siklis. Kemudian sudut FGC tambah sudut CGY, nah ini sama dengan sudut FGY. Nah, maka di sini kita dapatkan sudut FXY sama dengan sudut FGY. Sehingga segi 4 FGXY adalah siklis. Terakhir, karena CYDG, CYQF, BXEF, BGPX, dan FGXY adalah siklis, maka di sini kita perhatikan sudut QCD. Di mana sudut QCD itu sama dengan sudut YCD kurang sudut YCQ. Kemudian sudut YCD kurang sudut YCQ sama dengan sudut YGD kurang sudut YFQ. Sudut YGD kurang sudut YFQ. Hal ini dikarenakan CYDG dan CYQF itu adalah siklis. Kemudian sudut YFQ itu sama dengan sudut YFX kurang sudut XFQ. Kemudian sudut YFX itu sama dengan sudut YGX. Ini berdasarkan sifat FGXY adalah siklis. Kemudian di sini kita ubah menjadi sudut XFQ tambah sudut YGD kurang sudut YGX. Nah, sudut YGD kurang sudut YGX adalah sudut XGD. Sehingga kita dapatkan di sini sudut XFQ kurang sudut XGD. Nah, kemudian sudut XFQ itu dikurang dengan sudut XGD, maka menjadi sudut XFE dikurang dengan sudut XGP. Karena besar sudutnya sama ya. Selanjutnya, sudut XFE kurang sudut XGP menjadi sudut XBE kurang sudut XBP. Nah, ini berdasarkan segi 4
BXEF dengan segi 4 BGPX adalah siklis. Kemudian sudut XBE kurang sudut XBP itu sama dengan sudut PBE. Sama dengan sudut PBE. Dan sudut PBE itu sama dengan sudut PBD. Nah, maka di sini kita dapatkan sudut QCD itu sama besarnya dengan sudut PBD. Artinya apa? Nah, maka di sini garis BP, CQ, dan BC itu membentuk segitiga sama kaki. Membentuk segitiga sama kaki. Jadi garis BP, CQ, dan garis sumbu BC adalah kongruen, sehingga terbukti. Sekian pembahasan soal OSP Matematika tahun 2023 nomor 13.